Halo sahabat sehat, salam sehat, sehat pikiran, sehat jiwa, dan sehat badan. Ini teman saya. Oke, nanti saya akan perkenalkan. Tapi biarin saya ini dulu, prolog dulu. Nah, pada kesempatan ini kontennya kita akan ngomongin tentang masih sama tentang keselarasan jiwa dan badan. Tapi keselarasan itu kan munculnya pertama kali itu adalah dari mindset. Jadi kita sekarang agak sedikit mikir, nggak sedikit sih, banyak mikir. Dan ini akan jauh-jauh dari self awareness dan kesehatan mental. Nah, manusia itu kan ibaratnya kayak gunung es. Kalau di atas permukaan laut itu 10-20% dan kemudian kedalamannya 80-90%. Nah, dalam konten ini yang kita sebut namanya self awareness, untuk menaikkan 80-90% itu di atas permukaan laut. Nah, kita sebut adalah tentang pembentukan karakter atau mental sehat tersebut sehingga menjadi perilaku yang baru dan efektif. Nah, makanya saya hadirkan saat ini channel saya adalah AA. Halo semua. Ya, lo boleh nggak kenalin diri, profesi lo, dan konten apa yang pengen lo bener-bener sekarang kita akan berdialog nih, dialog sehat. Boleh Mas Ben? Boleh. Halo semua, saya Aan. Kalau ngomong profesi mungkin bisa dibilang saya menggeluti bidang event organizer ya. Event organizer dari mulai tahun 2001. Jadi mulai masa kuliah dulu. Bahkan sampai sekarang, terus beberapa sempat kerja di media pun ngurusinnya brand activation. Brand activation itu off-air eventnya. Oke. Perusahaan itulah. Perusahaan itu ya? Nggak boleh sebut nih ya? Jangan. Perusahaan X. Perusahaan X, oke. Ya sampai sekarang pun masih ngelutin bidang itu. Gitu, walaupun di tengah pandemi ini banyak penyesuaian yang harus dilakukan lah ya. Tapi tetap basically passionnya tuh di dunia event. Di dunia event ya. Event apa yang paling terbesar yang lu banggakan sebagai seorang profesional event organizer? Kalau yang paling banggakan kemarin tuh alhamdulillah dikasih kesempatan di Asian Games. Wow, ayo. Yo, Gitu ya. Itu preparation 3 bulan, eventnya 2 minggu. Hah? Preparation 3 bulan? 3 bulan. 2 minggu. Preparationnya cuma 3 bulan? Yang gua in, tapi kalau persiapan lainnya sih Oh, yang lu in 3 udah bulan. jauh. Oke. Dan pas 3 bulan itu cukup membuat keruwetan otak ya? bukan main. Dan perlu banget mental yang sehat ya. Yes. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, kan karena gue juga pengen menggali lu ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, karena tujuannya teman-teman sehat, gue akan menggali Aan. Mungkin lo ngerasa tentang event organizer tuh sesuatu yang ya udah event organizer. Tapi pas kita ngomong sebelum kita mulai tadi kan keruwetannya banyak ya? Banyak bener. Ya kan, karena memanage orang banyak. Ya. Nah, lo boleh nggak ceritain dulu tuh sebenarnya event organizer itu ada manajernya, ada krunya tuh kayak gimana sih, strukturnya? Struktur event. Struktur event. Kalau struktur event sih biasanya memang ada sebutannya project manager. Project manager. Atau PM atau kalau biasanya sih tergantung skala eventnya. Skala eventnya. Kalau event gede biasanya PM. Yap. Gitu. Nanti kalau misal skala mungkin lebih sifatnya lokal, lebih kecil, mungkin PO, project officer. Oke. Nah, biasanya di bawahnya itu selain ada orang manajemen tuh misalnya administrasi ngurusin keuangan apa segala macam, itu ada tim namanya produksi biasanya gitu. Produksi, kemudian ada tim acara gitu ya, tim acara. Nah, biasa yang ketiga itu bisa tim support. Oke. Kalau generalnya 3 itu. Tim produksi ini biasanya yang prepare semua persiapan yang dibutuhkan untuk event. Tim acara biasanya yang menyiapkan konten sama ngerunning saat event berlangsung. Nah, tim supporting ini nggak kalah penting nih. Karena kalau mereka nggak ada, ini nggak lancar yang 2 ini. Kayak misalnya supply, walaupun ngomongin konsumsi deh. Ketika orang produksi lagi konsumsi, harus dimikirin makanan juga, nggak ada yang support. Oke. Si support ini juga nggak cuma ngomong konsumsi, tapi macam-macam, entah itu traffic, entah apa segala macam. Nah, dalam sampai akhirnya merange sebuah acara itu berjalan kan ada persiapannya. Itu berapa persen sih katakanlah tadi lu bilang adalah 3 bulan gitu ya. Tapi itu sampai acaranya itu berapa persen sih porsinya gitu, persiapannya berapa persen, acaranya berapa persen? Kalau ngomongin persiapannya itu mungkin paling gede kali ya di persiapan. Ada quotes nih, kalau gue belajar dari situ bahwa ngomongin event tuh gedenya porsi di preparation. Yes. Persiapan. Jadi kalau bahasa Indonesia gini lah, kalau lu gagal
untuk mempersiapkan gitu. Berarti lu sama aja mempersiapkan untuk kegagalan. Jadi kalau ngomong persentasenya, mungkin preparasi itu bisa 80-90% dalam sebuah event. Jadi harus benar-benar di persiapan itu. Karena begitu udah running, ketika sesuatu udah running, nggak mungkin kita bisa ngangkatnya. Itu udah harus mau nggak mau gulir. Paling apa bahasanya ya, improvisasi aja. Paling kan kayak gitu. Tapi benar-benar di persiapan itulah. Yang paling gede. Nah, berarti kan lo di hire sama klien. Dan kemudian pasti lo punya tim dong. Pasti. Ya, pasti punya tim kan. Karena ngomongin event berarti ngomongin teamwork. Yes. Fasa persiapan ataupun dalam fasa pelaksanaan ya. Lo gimana memanage tim tersebut? Kalau manage-nya kalau dia ngomongin gimana memanage tim, gimana memanage orang dengan memanage benda ya. Balik lagi ke mungkin kalau gue bilang jam terbang kali ya. Karena kalau ngomongin event organizer, leadership, leadership tuh harus ada tuh tiap orang. Nggak cuman di project manajernya aja, tapi di segala lini tuh mereka harus punya leadership itu tadi. Gitu. Bahkan seorang kru pun juga harus, ketika udah ngomongin event jalan nih, udah mulai persiapan, harus punya juga nilai leadership itu. Baru setelah itu di jam terbang menurut gue. Pengalaman, experience jam terbang. Karena itu nggak bohong tuh. Gitu, orang mungkin yang baru sekali 2 kali bikin event sama orang yang udah 10 kali bikin event pasti beda. Balik lagi, kalau pengalaman gue yang pertama gue rasain itu. Karena bisnis event, kalau gue bilang bisnis kepercayaan. Untuk klien ya. Untuk klien. Untuk audiensnya juga berarti. Pasti gitu. Makanya kan audiens kan targetnya. Klien juga menilai suksesnya acara biasanya dilihat dari audiens juga. Kalau audiensnya happy kan, benar. gitu. Oke. Jadi pengalaman itu penting ya. Banget, Mas. Nah, ya dimanapun juga pengalaman itu sangat bernilai dan berarti untuk membuat orang itu semakin efektif ya. Kan tadi lo ngomong nih, ngomongin tentang nilai leadership. Nilai kepemimpinan. Nah, perlu nilai kepemimpinan seperti apa buat seorang event organizer? Kalau menurut gue sih humble ya. Humble, maksudnya apa tuh? Cara kita ngedeketin jadi gini, yang namanya keorganisasian kebanyakan pasti di lapangan. Bahasanya gitu, di lapangan. Di lapangan itu kita akan nemuin karakter orang yang beda-beda. Gitu. Kalau ini menurut gue ya Mas Pe ya. Tapi bukan menurut lu sih, setiap kita jalani hidup pasti gitu karakter orang juga beda-beda ya. Karakter istri lu mah karakter istri gue juga beda kali. Maksud gini, beda kalau misalnya kita punya perusahaan nih. Nah, kalau kita punya perusahaan atau kita di rumah tangga deh gitu. Kita bisa tegas, bisa keras gitu. Tapi kalau di event organizer gue belajar humble di sini, maksud gue lebih ke yang jangan pernah ngerasa lebih tahu lah. Jangan pernah ngerasa lebih tahu. Karena kalau ya buat gue dari langit ada langit. Gitu. Dan ilmu gue di event mungkin dibandingin sama yang lain mungkin gue nggak ada apa-apanya nih. Gitu. Jadi terus belajar aja. Jadi kalau gue bilang sih karakter leadership di sini, momen apapun yang terjadi, event apapun itu pengalaman baru. Gitu. Jadi hadapin dengan apa ya, rendah hati kali ya, rendah hati, terus mau belajar, jadi ngadepin orang tuh semua equal. So itu vendor kayak kita yang bayar, tapi kalau mereka nggak ada, mereka nggak ngirim barangnya kita juga yang kena gitu. Ngerti. Hari yang baru, acara yang baru, berarti mesti kebiasaan yang baru dong. Betul, harus semangat baru. Semangat baru ya. Agak sulit ya sebenarnya ya. Sulit loh, karena kan gimana pun juga kita bekerja berdasarkan masa lalu ya. Itu challenge-nya, Mas. Exactly, benar. Dan menurut lo perlu dong berarti self awareness atau kesehatan mental? Perlu banget. Nah, lo menghandle sama tim lo gimana tuh caranya? Karena katakanlah lo pernah sukses. Iban sukses nih. Ternyata dapat kontrak baru. Pasti kan mau nggak mau ngebawa hal yang udah sukses dan membuat jadi orang jadinya kelihatannya jadi sok tahu atau lebih tahu karena udah berada dalam fase menang lah, bahasanya seperti itu. Lu gimana handle-nya tuh? Kadang ada namanya manusia ya Mas ya, kadang kita suka lupa. Pastilah. Gitu. Tapi ada konteksnya lah. Kita bisa ngebawain diri. Ketika kita memang di situ posisi sebagai marketing misalnya gitu ya. Ya kita kan memang harus nyeritain story kita. Gitu. Walaupun tanpa ada maksud untuk menggurui, tapi kita punya nilai lebih di situ di mata klien. Kita punya story nih, kita pernah ngerjain hal yang serupa. Seperti itu. Nah, kalau misalnya terkait sama tadi pertanyaan Mas P,
tentang self awareness dan kesehatan tadi, mental yang tinggi pastinya. Betul. Kalau buat gue pribadi ya Mas, kalau buat pribadi kita tuh harus siap dengan hal yang tak terduga gitu. Kayak misalnya gue punya experience aja, gue cerita pengalaman aja ya. Cerita yang Asian Games ya pasti banyak tuh karena kan internasional kan. Terkait Asian Games nih. Jadi salah satu produksi yang gue bikin waktu itu bikin photo booth. Photo booth itu semi 3D gitu. Yap. Gitu. Kalau standar gua gitu ya. Ini udah sesuai nih. Ya. Udah sesuai. Tapi karena di sana kan gua berhubungan nggak cuma sekedar sama ya karena skala eventnya juga internasional. Ya. Banyak bule-bulenya lah ya gitu. Di front gitu ya. Jadi ternyata sama mereka standarnya masih belum. Padahal itu secara tenggat itu tinggal 2 hari lagi eventnya. Buduh. Gitu. Handle gimana dia? Ya gue akuin saat itu gue down gitu. Maksudnya, waktu tinggal 2 hari lagi, tim udah bergerak semua, nih siapa yang mau handle ini, atau kayak visi apa segala macam gitu kan. Tapi ya itu, karena kita namanya teamwork, kerja bareng gitu ya. Memang ada partnya lah. Kita jadi saling, akhirnya kita ngerapetin barisan, gimana handle-nya, kita keluarin semua resource kita yang ada gitu ya. Ternyata bisa. Bisa kita deliver sesuai dengan yang standar yang mereka mau. Oke. Jadi secara mental emang kita harus siap ya itu tadi siap dengan hal yang tak terduga. Walaupun menurut kita ini udah kok sebenarnya gitu. Menurut kita udah, tapi menurut taruhlah di sini kliennya gitu ya. Benar. Kayak gitu. Itu kadang-kadang kalau kayak gitu tuh sering banget tuh, enggak cuma itu gitu. Kadang-kadang kalau kayak begitu tuh pengennya sesuai dengan apa yang lo mau berdasarkan masa lalu lo ya. Betul. Oke. Ternyata kenyataannya realitinya mereka juga punya standar sendiri ya. Gitu. Oke. So jadi lo dalam ngeran sebuah IO itu jadi exercise dalam hidup lo ya? Ketahuan. Kebaca gue. Iya gak, bukan kebaca karena menurut gue kan gak ada yang kebetulan ya. Betul. Apa yang lo senengi, betul. Atau lo passion banget dalam bidang gitu, sebenarnya kalau lo lihat intisari dalam hidup itu juga bisa lo terapkan ya. Tentang kesehatan mental ataupun self awareness juga ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan gue kayak gini, An. Lo pernah ada konflik gak? Pernah lah. Itu sering ya? Pastilah Mas. Pasti. Ada aja tuh. Dalam ngejalanin acara gitu kan, jadi event gitu kan. Iya, pas mau persiapannya. Pasti. Dan kemudian lu bilang kalau udah bener-bener pelaksanaannya kan udah nggak bisa gimana, lu perlu menjadi apa yang lu perlu jadi kan. Nah, konfliknya kayak gimana dan gimana cara lu handle ya? Biar teman-teman sahabat yang mau mentalnya sehat dan mungkin profesinya sama gitu ya, juga bisa belajar di sini. Gue juga ngambil contoh lagi nih event yang pernah gue handle gitu ya. Jadi ada event waktu itu kebetulan roadshow gitu ya ke beberapa kota dan PD-nya gitu ya, PD-nya karena tinggal itu tadi kan berarti kan kalau roadshow duplikasi tuh. Istilahnya secara konten event dari kota A kota berikutnya sama gitu. Kita ngerasa presiden udah siap nih. Presiden udah siap. Kita jalan di kota pertama. Mungkin bisa dibilang sukses lah ya, lancar. Begitu kota kedua mulai nih gitu ya, mungkin karena waktu roadshow-nya jedanya cuma seminggu, nggak nyampe seminggu. Tim juga capek kan gitu, pindah pas segala macam. Terus walaupun secara konsep sama atau duplikasi tapi daerahnya beda, yang kita hadapi beda gitu kan segala macam. Mulai tuh ada friksi-friksi, entah itu ke pihak ketiga gitu kan, misalnya soal perizinan nih ternyata lebih ribet daripada yang kota pertama. Terus kayak misalnya spek sound. Di kota A kita dapat sesuai spek sound nih. Ternyata di kota kedua gitu ya. Nah, kayak gitu kan untuk sound itu kan bahasanya tanggung jawabnya si tim produksi nih. Gitu. Ya gimana kita nyikapin kalau kita mau nggak ngetim. Gampang nih sebagai itu kita nyala. Lu gimana sih? Orang kan lu udah tahu standar nih. Kota pertama lu tahu nih sisi ini gitu. Kecil-kecil emang kayak gitu. Nah, gimana kita nyikapinnya? Ya kita duduk bareng sih. Kita duduk bareng dalam artian cari solusi. Ya karena itu mungkin balik tadi kata Mas P kali ya. Kalau kacanya ke kehidupan ya gitu. Nggak bisa kita, walaupun kita udah matang dalam persiapan, tapi ternyata realita yang ada tuh nggak sesuai sama harapan kita. Nah itu solusinya biasanya gue kalau di event kita biasanya ada aja tuh yang kepalanya dingin lah gitu.
entah siapa gitu ya, duduk bareng nih, akhirnya kita duduk bareng, kita diskusi, terus kita cari solusi bareng-bareng. Biasanya ketemu tuh. Oke. Jadi lo lebih memilih akhirnya berbicara sama yang kepalanya dingin ya? Iya, gitu. Nah, biasanya sih memang kita harapin di situ memang si Pimpronya ya. Pimpronya, karena dia yang bisa ngelit, dia yang bisa ngerangkul gitu. Makanya tadi gue bilang leadershipnya lebih ke yang rendah hati, humble lah gitu, mau ngedenger gitu. Karena pernah ngerasain dapetin Pimpro yang kita ngasih masukan apa, dia nggak mau gitu. Nggak terbuka. Sekali curhat nih mas. Gitu. Tapi kalau ngelihat dari hasilnya supaya maksimal, memang lo lebih seneng ngedapetin Pimpro yang terbuka ya? Terbuka. Tapi kebanyakan. So pengalaman lo banyak banget ya? Alhamdulillah mas. Alhamdulillah, 19 tahunan lah. Berapa? Ya kurang lebih kalau dari zaman kuliah mungkin ya 19-20 tahunan lah. Wow, 19-20 tahunan ngerjain event organizer. Iya, berkecimpung dalam dunia 19 event. tahun, gila. Berarti sering mumet, sering friksi, tapi lu terobos juga ya? Terobos terus. Oke. Keren. Nah, lo punya ini nggak tips buat teman-teman, terutama yang bidangnya mungkin sama, dan lo bisa ngelihat tentang insight sehingga jadi self awareness buat teman-teman sehat, terus kemudian habis itu perlunya mental sehat juga gitu ya, sehingga ini juga bisa jadinya buat kehidupan banyak orang yang mau sehat terus. Ya, mungkin kalau gue sih ngelihat dari kondisi sekarang ya mas ya, kan ini lagi pandemi ya, kita sebagai insan pekerja event ini kan terdampak banget mas, banget. Jadi semua harus inovatif. Harus inovatif. Kenapa inovatif? Yang pertama ya kita tetap keep positive thinking bahwa pandeminya akan segera berakhir. Jadi dunia event tuh bisa menggeliat lagi lah. Gitu. Itu satu harapan positifnya itu. Yang kedua jangan patah semangat lah. Jangan patah semangat gitu ya. Yakin banyak hal sebetulnya yang walaupun dengan keterbatasan yang disebabkan oleh pandemi ini ya, terutama di dunia event, pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Salah satunya kayak gini, bikin channel YouTube. Iya. Pokoknya kalau pembelajaran gue pribadi yang gue lihat adalah gue jadi makin melek digital. Makin melek dunia digital. Nah, buat sahabat-sahabat sehat, tadi tips dari Aan. Kemudian kita masuk ke percakapan coaching dari saya, Priya Nugraha. Apalagi masa zaman pandemi saat ini. Sebelum pandemi aja di IO aja, apapun udah berlaku di masa lalu lo ya, atau teman-teman sehat semuanya, belum tentu juga berlaku di masa sekarang. Karena ngikutin tipsnya dari Aan pada saat penyelenggara IO dan kemudian pas eventnya, perlu inovatif, nggak bisa selalu mengandalkan kebiasaan lama. Nah, masa pandemi ini challenge-nya mengeluarkan kebiasaan baru. Apakah akan menciptakan hasil yang baru? Tapi kemungkinannya insya Allah itu bisa terjadi. Teman-teman sahabat sehat, kalau misalnya lo semuanya merasa ini bernilai buat hidup kalian semua untuk menjadi mental yang sehat, please subscribe, like, komen, dan tetap sehat, sahabat sehat, berpikir sehat, berjiwa sehat, berbadan sehat. Sampai ketemu lagi.